Berani nggak sama-sama kita bikin fakta integritas? Kalau nipu rakyat, hukum mati. Kalau korup, hukum mati. Berani nggak? Pertama, saya mau minta maaf kepada Presiden Pak Prabowo. Kedua, saya minta maaf kepada anak dan istri saya. Ketiga, saya minta maaf terhadap rakyat Indonesia. Kalau tangannya diborgol pakai baju oranye, apa tidak ingat anak dan istrinya? Saya kasihan kadang-kadang, tapi apa boleh buat? Pemirsa, sebanyak 11 orang ditangkap KPK dalam kasus pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Salah satunya adalah Wakil Menteri Immanuel Ebenezer atau yang sekarang sudah menjadi mantan Wakil Menteri. Para tersangka ini diduga mematok biaya sertifikasi hingga puluhan kali lipat dari tarif resmi. Uang haramnya mengalir miliaran rupiah dibagi dari level wamen sampai ke pejabat lainnya, bahkan ada yang menerima 69 miliar rupiah sehingga mendapat julukan Sultannya Kemnaker. Lalu bagaimana mungkin layanan publik yang seharusnya melindungi pekerja justru menjadi ladang pemerasan? Dan apakah kasus ini benar berhenti hanya di 11 orang? Inilah kontroversi selengkapnya duit deras peras pekerja. Bersama saya Zilvia Iskandar. Pemirsa, dari gedung KPK ini, kasus besar dugaan pemerasan sertifikasi K3 keselamatan dan kesehatan kerja di Kementerian Ketenagakerjaan terbongkar. Bayangkan saja, layanan publik yang seharusnya bisa diproses dengan biaya resmi Rp275.000 justru diperas habis-habisan hingga mencapai Rp6 juta per orang. Menurut KPK, praktik kotor ini sudah berlangsung sejak tahun 2019 dan menghasilkan aliran dana mencengangkan Rp81 miliar. Duit haram ini pun mengalir kepada sejumlah pihak di Kemnaker. Ada sosok Irfian Bobby Mahendro alias Sultannya Kemnaker yang menikmati uang hingga Rp69 miliar. Sementara itu, sang Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel ikut kecipratan Rp3 miliar plus motor mewah. KPK sudah menjerat 11 tersangka, mulai dari wakil menteri, dirjen, direktur, sampai pihak swasta. Bayangkan, mereka memeras secara berjamaah. Kini mereka dijerat dengan pasal 12 huruf E dan 12B Undang-Undang Tipikor tentang pemerasan oleh pejabat negara dengan ancaman minimal 4 tahun penjara dan maksimal penjara seumur hidup. Kenapa bukan pasal suap namun malah menggunakan pasal yang langka dipakai? Karena ini bukan sekedar gratifikasi melainkan pemerasan. Dengan pasal ini, masyarakat yang menjadi korban diharapkan berani melapor. Pertanyaannya, bagaimana mungkin layanan publik yang mestinya melindungi keselamatan kerja malah jadi ladang pemerasan? Bagaimana mungkin seorang pejabat setingkat wakil menteri yang selama ini koar-koar mencitrakan diri anti korupsi, yang teriak-teriak koruptor harus dihukum mati, yang katanya pembenci, pemeras, dan pembela tenaga kerja, malah dia sendiri yang jadi pemainnya. Kementerian Ketenagakerjaan, tempat semua praktik pemerasan ini bermula. Dari sinilah jaringan pejabat di Direktorat Bina Wasnaker dan K3 diduga menyalahgunakan kewenangan mereka. KPK mencatat para pejabat di sini menghambat proses sertifikasi K3 dan mematok biaya hingga berkali-kali lipat sampai Rp6 juta dari tarif seharusnya. Padahal kalau kita lihat di belakang, katanya K3 kebutuhan kita semua.
miliar rupiah mengalir ke kantong para oknum. Bahkan seorang pejabat koordinator disebut mengendalikan setoran hingga 69 miliar rupiah lewat rekening-rekening orang lain. Ia pun dijuluki Sultan di kantornya saking tajirnya. Dan wamen pun takluk sama Sultan. KPK menyebut justru Noel lah yang cawe-cawe ke Sultan untuk minta jatah mulai dari minta motor hingga fulus. Gedung ini mestinya jadi pusat pengawasan ketenagakerjaan dan tempat menjamin keselamatan para pekerja. Tetapi ironisnya justru berubah menjadi markas pemerasan. Pertanyaan yang menggelayut, apakah praktik ini hanya kesalahan segelintir pejabat atau sudah menjadi budaya yang dibiarkan selama bertahun-tahun? Dan siapa yang sesungguhnya bertanggung jawab atas rusaknya integritas kementerian ini? Masyarakat kini menunggu apakah kasus ini akan dibongkar tuntas sampai ke akar-akarnya atau akan berhenti sebagai tontonan sesaat saja. Kami akan membahasnya lebih lengkap bersama dengan sejumlah narasumber di studio Metro TV. Empat narasumber sudah hadir di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya adalah Irma Suryadi Caniago, anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi Nasdem. Uni Irma, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Hari ini tidak terjebak macet karena demo. Alhamdulillah. Aman ya Uni ya. Oke, berikutnya adalah pakar komunikasi politik Hendri Satrio. Bang Hensa, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI yang memakai baju oranye hari ini. Tapi beda oranyenya ya, Bang Iqbal ya. Dengan Noel tadi ya. Beda ya. Oke, apa kabar Bang Iqbal? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar baik ya. Kemudian juga ada Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia, Mas Timbul Siregar. Ya. Apa kabar, Mas Timbul? Baik. Baik ya, sehat semuanya. Oke. Saya mulai dulu dari Bang Iqbal. Di tengah kondisi ketenaga kerjaan kita hari ini, bagaimana dampak kasus pemerasan ini terhadap para tenaga kerja kita, iklim investasi kita? Bagaimana Bang Iqbal? Yang pertama tentang K3 itu di konvensi ILO itu sangat kuat ya. Itu kejadian waktu itu pekerja Jepang meninggal akibat penyakit kerja. Sehingga muncullah konvensi ILO yang terkait dengan K3, tapi saya lupa nomornya itu. Di ILO itu persoalan K3 sangat penting. Sayangnya di Indonesia itu tidak terlalu penting, lebih kepada prosedural sertifikasi. Jadi hanya prosedurnya dipenuhi untuk mendapatkan sertifikat bahwa perusahaan itu telah memenuhi syarat-syarat K3 sebagai sebuah syarat untuk dilakukan audit oleh akuntan publik, tidak pada persoalan inti, sehingga ya lepas lah ya muncul kasus Tapi suap apa iya Bang investasi. prosedurnya selalu dipenuhi? Atau jangan-jangan prosedurnya pun nembak gitu? Bermacam-macam. Tiba-tiba dapat aja Dengan sertifikatnya. melihat kasus Noel, ini gunung es ya, bahwa prosedur itu rupanya dilampaui saja, tidak melalui proses yang seharusnya atau selazimnya yang diatur dalam undang-undang. Ini juga persoalan. Di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 terlalu rendah hukumannya. Kalau nggak salah 3 bulan penjara pidana ya, atau 100.000 rupiah dendanya. Itu bagi yang melanggar K3 tidak ada ini? sertifikasi K3, oke. tidak menjalankan P2 K3, panitia K3 di dalam perusahaan dan lain sebagainya. Yang kedua, investasi tentu akan berpengaruh, bahwa korupsi yang menyangkut nyawa manusia saja itu mudah. Anda bayangkan ya, di Morowali berapa kali kita kejadian mati loh orang, yang kebakaran pabriknya, yang itu laporan ke saya semua itu kawan-kawan Serikat Buruh SPMI ya, KSPI, yang tercebur di tungku. Sekarang pertanyaannya, mana sanksi buat mereka? Saya ketemu langsung dengan Presiden Direktur IWIP itu ya di Morowali, enggak ditangkap, enggak dipenjara. Karena apa? dari nyawa manusia seperti tidak berharga gitu tidak ya Bang? berharga. Itu bagi investor itu juga, mereka kan menjadi ada rasa kegamangan bahwa nyawa manusia aja nggak dihargai, bagaimana kami mau berinvestasi? Ini akan menurunkan rate investasi. Tapi yang lebih dari itu, nyawa itu menjadi penting. Yang ketiga, di Kemenaker itu memang gudangnya korupsi. Markas, bener gak Bang? Tadi kan aku bilang markas, itu bener gak Bang? Markas, kalau saya bilang gudang lah ya. Gudang mungkin lebih hancur lagi kan. Jadi kenapa saya sebut gudang korupsi? Karena di situ banyak perizinan-perizinan yang diurus bersinggungan dengan perusahaan. Selama 2 hal, ada pengurusan perizinan yang bersinggungan dengan perusahaan, itu pasti rawan korupsi. Yang kedua, selama ada regulasi yang terkait dengan
sejumlah uang yang harus dikeluarkan seperti ketentuan upah minimum, regulasi tentang pesangon, itu pasti gudangnya korupsi. Maka yang perizinan TKA kena kan? Ada dari situ tuh terbongkar juga kan? Begitu juga perizinan sekarang sertifikasi K3. Nanti percaya sama saya, outsourcing. Ini kan outsourcing lagi kita angkat terus untuk dihapus. Nanti nih, wah setoran tambah tinggi. Makin saya ngomong kenceng, setoran makin kenceng aja itu. Saya paham itu karena si lembaga-lembaga outsourcing, dia akan agen-agen outsourcing itu akan mempersiapkan patungan. Sama dalam kasus TK itu kan patungan untuk kemudian agar Imtak dan Kitas itu bisa cepat keluar. Oleh karena itu khusus K3 jangan main-mainlah Kemenaker. Maka saya setuju menterinya diperiksa. Menteri Tenaga Kerja yang sekarang sampai harus maupun menteri ya, Bang? yang sebelum. Karena dia yang tanda tangan. Coba bayangkan ya, yang dilakukan menteri pertama kali ketika Noel duga terlibat korupsi yang kemudian belakangan malah terbukti, menteri langsung melakukan konferensi pers menjelaskan bahwa kami sebagai Menteri Tenaga Kerja telah melakukan fakta integritas terhadap perusahaan jasa K3 1000 perusahaan. Gimana dia mau meriksa bahwa itu adalah fakta integritas terpenuhi? Itu kan bohong banget. Gitu intinya loh. bahwa hanya ketakutan. Ini bukan hanya masalah pemerasan ya, tapi betul-betul ada nyawa di situ yang dipertaruhkan. Betul sekali. Bukan saja dampaknya ke perekonomian kita, mengaruh ke investasi, tapi betul-betul ada keselamatan nyawa manusia yang ada di situ. Kita sudah dengar itu berkali-kali, termasuk dari Noelnya sendiri nih. Bang Hensat, makanya saya mau tanya ke Bang Hensat. Di panggung depan, teori komunikasi ya, dramaturgi, di panggung depan Noel itu kan seperti pahlawan, pembela pekerja. Di panggung belakang ternyata bermain. Pertanyaan saya, apa sih yang membuat orang itu bisa banget gitu mencitrakan dirinya di panggung depan sama di panggung belakang itu beda? Apa sih yang ada di dalam otaknya sampai benar-benar bisa tebal gitu mukanya sampai seperti itu, Bang Hensat? Teknik apa itu kalau ada tidak di dalam teori komunikasi publik? Ya, perasaan sih nggak ada ya kalau teknik yang jelek-jelek begitu, teori yang jelek-jelek begitu. Saya nggak tahu tuh, mungkin hal yang luar biasa ya mungkin dilakukan oleh Noel ya. Dan saya kaget betul, tapi kalau dengar cerita atau kita baca, itu kan sebenarnya kasus pemerasannya sudah dari 2019. Jadi artinya Noel coba-coba masuk ke situ mungkin. Jadi 2019, hari ini 2025, dia masuk ke situ dan kemudian tertangkap tangan kan. Jadi menurut saya yang memberatkan justru dia tahu tapi kemudian dia membiarkan bahkan minta gitu. Itu yang membuat saya sedih sih. Tapi kalau dilihat dari sisi komunikasi politik Sylvia, saya yakin Pak Prabowo udah tahu tuh case itu. Karena di hari Jumat kalau saya nggak salah 15 Agustus di DPR. Agustus di DPR itu Pak Prabowo keras sekali tuh menyampaikan jangan sampai korupsi ya. Dia stated clearly gitu. Apalagi kalau Gerindra yang korupsi. Saya tidak akan memaafkan. Artinya Prabowo udah tahu tuh sinyal-sinyal itu terjadi. Oh, itu kode Pak Presiden udah tahu sebenarnya? Saya yakin Presiden tahu. Atau kode buat KPK untuk nangkep? Nggak, saya yakin Presiden udah tahu. Kalau level wamen menteri, saya belum pernah jadi wamen, belum jadi menteri ya. Tapi sih saya yakin Presiden pasti diajak komunikasi tuh oleh KPK. Oh, KPK izin dulu ke Presiden sebelum mencokok? Saya nggak tahu kata-katanya izin atau tidak, tapi minimal tuh komunikasi. Karena Presiden waktu pidato di 15 Agustus itu seperti sudah ada POV-nya gitu. Kepada siapa dia bicara. Tegas kan, kader Gerindra terakhir digarisbawahi, pejabat-pejabat negara juga digarisbawahi, bahkan dia sebut jenderal-jenderal dan mantan jenderal yang membackingi tambang-tambang ilegal itu juga nggak boleh tuh. Jadi dia udah punya daftarnya sebetulnya. Jadi saya yakin walaupun coba yang tadi pagi pidatonya Pak Prabowo kan seperti mengkonfirmasi kejadian di apa yang disampaikan di 15 Agustus itu. Oke, kita sepertinya punya Mas Hensat kan? Pidatonya supaya nanti pemirsa lebih tahu konteksnya. Kita putarkan terlebih dahulu ya pernyataan dari Presiden menanggapi tertangkapnya mantan Wakil Menteri Noel. Tetap saya agak malu saya. Sebetulnya orangnya itu menarik ya. Mungkin dia khilaf. Kalau tangannya diborgel pakai baju oranye, apa tidak ingat anak dan istrinya?
Saya kasihan kadang-kadang, tapi apa boleh buat? Saya ingatkan. Tapi kadang-kadang ya khilaf manusia itu. Mungkin. Atau mengira pemerintah Republik Indonesia itu bodoh. Atau mengira pemerintah Republik Indonesia yang sekarang saya pimpin bisa disogok. Oke. Kata-katanya kan gitu. Saya ingatkan. Dia udah ngingetin tuh, walaupun dia nggak bisa sebut nama kan waktu itu. Tapi kan dilalahnya beberapa hari setelah pidato itu justru terjadi gitu. Ya. Dan Sylvia, menurut saya yang ya ini mungkin modus baru ya. Ada sebuah kasus, kemudian pejabat setingkat wamen tahu, tidak dihentikan kasus itu, tapi dia malah membiarkan dan minta gitu. Menurut saya Apa? di luar nalar juga ini. Sampai geleng-geleng, sampai Nggak, garuk-garuk. maksud saya Mas kan Hasan. gini loh, kalau pejabatnya benar nih, ada case itu diberhentiin lah, tangkap lah. Ya. Kalau dibilang sultan di Kemenaker, satu Kemenaker tuh pasti udah tahu kok. Ya. Kalau dia sultan, kan nggak susah. Yang gitu. dijadikan rekening buat menampung uangnya itu termasuk sampai ke penjaga biasa, security, ada petani juga. Uni Irma, sekarang saya geser. Masa iya sih nggak ada yang tahu dari 2019 loh? Masa iya tidak bisa ada sistem internal di dalam Kemnaker itu yang membongkar ini harus ada petunjuk dulu, KPK harus nyari tahu dulu dari laporan masyarakat? Saya kira Noel ya, harusnya itu nggak kecebur. Karena di Kemenaker ini kan sudah ada 2 kasus sebelumnya. Ya kan? Kasus TKA dengan satu lagi kasus yang Rumondang sama satu lagi saya lupa. Ada 2 kasus pokoknya ya. Harusnya dia sudah tahu di sana itu sarang penyamun, gitu ya. Gudang dan ini sarang. sudah merupakan mafia di dalam situ tuh mafia semua, gitu ya. Kalau Timbul bilang pasar, gitu ya. Timbul kemarin Pasar, bilang gudang, pasar, markas, ya. sarang. Ya, jadi harusnya dia tahu itu dan kemudian dia hati-hati. Kemarin di sini nih di Metro Metro TV dengan juga. Hensat juga saya keras sekali bicara dengan dia kan, kamu hati-hati, kamu begini karena saya sudah tahu nih di sana itu sarang penyamun, jadi kamu harus hati-hati gitu loh. Nah udah saya wanti-wanti gitu ya. Tapi memang saya harus menyampaikan ini dengan kepada pemerintah ya bahwa seorang pejabat itu nggak hanya cukup dengan pintar, nggak hanya cukup dengan punya kapasitas, kapabilitas, tapi dia juga harus punya akuntabilitas, kepercayaan dan moral. Mungkin ini syarat utama sebetulnya. Itu ya? yang harusnya dikedepankan. Ya. Makanya Pak Prabowo selalu menyampaikan menurut saya di setiap pidato beliau selalu disampaikan hati-hati, saya akan kejar gitu kan, hati-hati, saya akan fokus gitu. Itu udah selalu disampaikan oleh Pak Presiden sebenarnya ke semua jajarannya. Oke. Nah, harusnya itu menjadi warning bagi semua anggota kabinet, baik menteri, wakil menteri, utusan khusus dan lain sebagainya. Baik. Itu hati-hati loh. Saya Tapi akan ternyata tindak tegas. masih ada yang ngeyel ya. Oke, nanti kita akan bahas lebih jauh. Bang Timbul katanya sih sudah dari 2019, tapi tampaknya sebetulnya aduan-aduan yang lainnya itu juga ada mengatakan jauh sebelum itu persoalan sertifikasi K3 ini sudah lama diperjualbelikan. Nanti kita akan gali lebih dalam modus-modusnya seperti apa, tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, tetaplah di Kontroversi. Sumirat, apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Presiden Aspirasi Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Yang kami dapat informasi karena punya pengalaman juga katanya Bu ya. Iya, betul. Dimintai biaya 12 juta yang Iya. kami dengar untuk Iya. mengurus K3. Itu bagaimana Bu pengalaman? Jadi ya ceritanya itu tahun 2017. Oh,
dari 2017. Lebih lama lagi nih, 2017. Saya sebagai presiden dulu, sebelum menjadi presiden aspirasi, saya sebagai presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia atau Aspek Indonesia itu mendapatkan undangan bahwasannya akan mengadakan pelatihan K3 Undangan dari Kementerian Tenaga Kerja, tetapi di situ ada juga semacam kayak pihak ketiga, PT yang lain lah untuk swasta untuk melakukan pelatihan yang dimaksud. Di situ ada biayanya dan juga ada periodisasi atau masa waktu. Di sana kalau nggak salah, seingat saya itu sekitar hampir 2 bulanan pelatihannya. Saat itu saya sih pengen secara pribadi, cuman kayaknya gede banget 12 juta gitu. Terus kemudian ternyata bisa nego juga ternyata. Oh, nah, bisa nego nawar ya? kalau misalnya ini lebih daripada satu gitu bisa jadi 9 juta. Oh, kalau lebih dari satu orang pekerja, oke. Tapi tetap aja saya nggak sanggup gitu ya. Akhirnya kita serahkan kepada perusahaan gitu. Kan kita kan punya anggota nih yang bekerja di perusahaan, maka dari itu melalui anggota kita ajukan. Ternyata perusahaannya mau dan dalam tanda kutip mengajak karyawannya itu untuk ikut pelatihan K3 dibiayai oleh perusahaan. Oke. Jadi biasanya sertifikat K3 itu dibiayai perusahaan ya, Bu? Dibiayai oleh perusahaan. Tapi kalau mandiri bisa, Bu? Bisa, boleh. Makanya tadi yang saya bilang, saya sebenarnya mau secara pribadi, tapi saya nggak sanggup karena biayanya gede tadi gitu. Nah, biaya yang besar itu ya untuk pelatihan sih gitu. Jutaan itu berarti untuk pelatihan, termasuk yang dalam kasus pemerasan ini, Bu, kan itu range-nya harusnya 275.000 katanya. Ya, itu, tapi bisa diperas sampai 6 juta. 6 juta itu yang Ibu tahu itu hanya untuk mengeluarkan sertifikatnya doang atau termasuk pelatihan, Bu? Biaya sertifikatnya memang 275 ribuan dan itu resmi. Masuk ke kas negara, resmi kok. Tapi yang 6 jutaan ini dugaan saya, positif saya, tapi memang benar 6 jutaan itu adalah biaya pelatihan. Biaya pelatihan yang di biaya hotelnya, penginapan gitu, kemudian makan per paket lah. Tapi ada juga sektor yang mahal, sektor misal pertambangan itu bisa lebih daripada 6 juta gitu. Oke. Tapi ada juga yang gini, ini kan bisa sebenarnya biayanya nggak segitu. Karena kalau kita lihat hitung-hitung lagi, jangan sampai 6 juta, itu kayaknya sepertinya ada pembengkakan, quote and quote ya, markup yang dilakukan oleh, saya nggak tahu ya, apakah pihak ketiga atau pihak yang lain. Pelatihan juga biasanya dari Kemnaker atau pihak ketiga, Bu? Pihak ketiga. Tapi udah pasti under supervisi dari Kemnaker. Oh iya, dong. jelas, itu resmi kan. Nggak berapa lama kan Mereka juga ditunjuk dari Kemnaker. iya Bu? betul, Pak Menteri Tenaga Kerja yang Pak Yesirli ini kan menyampaikan ada berapa ratus gitu ya pihak ketiga yang untuk melaksanakan sertifikasi K3 itu kan resmi, berarti di bawahnya si Kementerian Tenaga Kerja. Tapi ada juga yang langsung di bawah pemerintah tuh ada gitu, namanya apa ya, saya lupa tuh. Tapi biaya untuk pelatihan itu, Bu, adakah patokan resminya kalau pelatihan K3 itu biayanya berapa sih? Atau ini suka-suka pihak swastanya? Itu dia tuh yang belum ada kalau untuk biaya pelatihannya, karena kan tergantung tadi hotel bintang 1, 2, atau 3, atau 4, 5, atau makannya seperti apa dan durasinya. Jadi kalau biaya sertifikasi pasti udah resmi 275.000, tapi biaya pelatihannya itu yang belum ada kepastian berapa-berapanya. Oke. Kalau modus-modusnya itu gimana sih, Bu? Kalau misalnya sebuah perusahaan nih, saya dengarkan ada biasanya pengawas dari Kemnaker tuh datang, kemudian mantau sana, mantau sini. Nah, itu apakah sudah bagian dari modus, Bu? Dicari-cari gitu kesalahannya? Bisa jadi seperti itu, mengingat daripada selama ini peristiwa itu ya terjadi gitu. Jadi ada satu perusahaan yang didatangi oleh para pengawas. Nah, ketika pengawas itu melihat misalnya ada alat-alat K3 yang tidak sesuai prosedur, malah atau belum ada yang menerapkan K3, itu menjadi temuan. Ketika itu pengawas akan mengeluarkan nota pemeriksaan. Di sanalah muncul cincai itu. Nego-nego. Ini akan kita buatkan nota pemeriksaan dan akan ada sanksi. Kan bagi pengusaha kan nggak nyaman, apalagi pengusaha yang berbasis ekspor. Nah, pada saat ada temuan, maka di situ ada nego, ya sudah. Biayanya untuk pembuatan pelatihan sertifikasi K3 ada sekian, misalnya 6 juta. Nah, ada juga yang lebih dari itu ya, 6 juta. Kali aja Pak 10 orang pekerja, ya udah dikasih itu. Berapa? 6 juta kali 10, 60 juta. Minimal 10, Bu, biasanya? Ya, kemungkinan seperti itu. Ya, biasanya 10 orang. Biasanya. Oke. Dimintanya. Oke, berarti itu kayak nembak gitu, Bu ya? Padahal tidak memenuhi syarat, tapi... Nah, kalau saya sih bilangnya itu sertifikatnya asli, tapi
prosesnya yang palsu kan, gimana tuh? Jadi apa ya? Ya nembak, Bu. Ya nembak ya. Kayak bikin SIM ya. Nggak sah gitu maksud saya gitu. Jadi kan itu kan tanpa melalui proses sebelumnya gitu ya, yang sudah yang sesuai dengan normatif, yang misalnya melakukan pelatihan dan sebagainya. Makanya kemudian muncul angka kecelakaan yang semakin tinggi dari tahun ke tahun. Pada akhirnya saya termasuk saya berpikiran bahwasannya oh pantes angka kecelakaan kerja selama ini tuh meningkat tiap tahun. Ternyata sertifikasinya juga kan nembak gitu. Bodoh. Tidak Bukan bodoh lah ya, karena tidak melalui proses tidak yang melalui proses yang seharusnya. Menyangka tidak bahwa ternyata ini tuh sudah bertahun-tahun tersistematis, ada organisasinya, ada pembagian levelnya. Kalau kita lihat tersangkanya itu kan dari level bawah, ada dirjen juga, sampai wamennya pun kena. Terus terang ya, kami shock ya, kami kaget, kami tidak nyangka gitu ya, karena selama ini kan kami berkolaborasi, bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja dalam hal pemberdayaan, dalam hal hubungan industrial, dalam hal advokasi dan lain sebagainya, dan organizing artinya ketika kita berhadapan ini kaget betapa tidak ternyata ada orang ASN-nya kan di dalam itu yang sudah membangun quote-unquote kerajaan yang luar biasa sampai kurang lebih 80-an miliar kalau nggak salah. Sampai jadi sultan, Bu. Dan sampai disebut sultan oleh Pak Immanuel ini atau Bang Noel. Artinya kami kaget lah ya, dan katanya sampai pada akhirnya saya merurut flashback ke masa lalu. Oh pantesan gitu, pantesan kok mahal, sampai 12 juta yang tadi saya sampaikan, 9 juta sampai kemudian menurut 6 juta itu murah. Saya merasakannya yang 9 juta angka ininya ya. Terus kemudian kok angka kecelakaan kerjanya makin lama makin tinggi. Oh ini jadi saya menyambung-nyambungkan, ternyata ini nih akar permasalahannya gitu. Yakin nggak kalau misalnya nih dengan adanya penangkapan dari KPK itu bisa memberantas praktik-praktik seperti ini di Kemnaker? Kalau bicara memberantas paling tidak meminimalisir lah, paling tidak kasih efek kejut ya. Iya, efek kejut, paling tidak mereka ya agak kapok lah gitu ya. Mudah-mudahan sih ini berhenti. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih Ibu Mira Sama-sama. sudah mau berbagi bersama kami di Kontroversi. Terima kasih, Bu. Bang, timbul dampak dari permainan sertifikasi K3 yang katanya sertifikatnya asli tapi prosesnya palsu. Itu langsung berdampak pada kenaikan angka kecelakaan kerja. Ya. Itu nyata ya di Nyata. lapangan, Bang? Jadi di 2024 terakhir itu 462.241 kasus. 462.000. Naik dari 2023 yang 370.747 kasus. Naik lagi dari 2022 yang 297.725. 2021 234. Jadi tiap tahun naik. Dan ini memang 90%-an itu mengena kepada pekerja di tempat kerja, pekerja formal. Padahal mereka punya K3? Ada yang punya, ada yang tidak. Sebagian besar punya nggak? Menurut saya kalau dibilang punya, tapi kan kembali persoalannya apakah diupdate dan sebagainya ya, karena ini kan ada ketentuan di PP 50 2012 bahwa harus ada SMK 3 ya bagi perusahaan yang mempekerjakan minimal 100 atau yang beresiko. Nah, tetapi demikian juga dengan yang lainnya. Nah, jadi kembali persoalannya kan kenaikan ini disebabkan oleh perusahaan juga banyak yang menganggap gini, udahlah fasilitas kerja ala kadarnya lah. Kalaupun terjadi kecelakaan kerja, kan sudah ada BPJS Ketenagakerjaan yang menanggung. Sakitnya full dibayar. Kalaupun meninggal dibantu juga oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kalaupun cacat juga dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah, memang SMK 3 itu kan juga menjadi sebuah persyaratan. Ya. Ketika ada orang yang perusahaan yang mau tender gitu ya. Nah, oleh sebab itu dia harus nih mempersiapkan. Nah, perusahaan menyediakan di pasal 12 yang perusahaan harus menyediakan sumber daya manusia yang memang fokus di sini. Ahlinya. Nah, itu yang disuruh untuk pelatihan. Ngambil K3 itu. Dan kemudian dapat sertifikat. Nah, kalau bicara tentang standar biayanya ada. Ya, jadi tergantung. Apa biaya pelatihannya, Bang? Biaya pelatihannya. Ya, jadi misalnya pelatihan K3 umum itu 6 juta. Ada, itu untuk 120 jam pelatihan. Misalnya pelatihan
dasar K3 itu 750.000. Oke. Ya, terus pelatihan-pelatihan yang memang misalnya tentang forklift ada juga. Baik. Misalnya forklift itu 2,5 juta. Oke, standarnya sudah ada, tapi sudah betul ada. sering terjadi markup bahkan di pelatihannya? Ya, artinya memang ini kan kebutuhan. Misalnya pekerja yang mau ikut sendiri nih, kan dia kalau ikut dia punya sertifikat, dia punya bargaining. Saya punya keahlian. Ya. Nah, tapi perusahaan yang lebih banyak memerlukan untuk proses-proses untuk mengatakan bahwa kami sudah aman. Ya. Kami punya sumber daya yang memang bisa memeriksa mesin, kewenangannya untuk dan sebagainya. Nah, ini yang memang ada kebutuhan yang dimainkan oleh juga Direktorat Jenderal Pengawasan dan K3 untuk mendapatkan uang lebih, pemerasan dan sebagainya. Tadi memang selain di sertifikat, itu kan juga mereka datang, kan mereka berkala ya, meriksa instalasi listrik, apakah sudah aus, apakah sudah harus Nah, ketika mereka temukan, harus diganti, harus diperbaiki. Nah, perusahaan suka bilang gini, kalau saya perbaikin semua, lebih mahal. Biaya, nah udahlah. Titik temunya di mana? Yang tadi disebutkan. Nego-nego. Nego-nego. Nah, ini yang juga mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja. Seperti ya terjadi setahun yang lalu, saya tuh ke Medan, melihat korban di sebuah perusahaan di PTPN, dia memperbaiki alat kesembur api, ya 70%. Itu bukan kasus pertama. Baik. Itu kasus yang ketiga. Yang saya bilang, kenapa tidak diperbaiki untuk menggunakan alat pelindung diri? Ya. Mereka pikirkan biaya. Nah, untuk bagaimana memperbaiki aja kan juga harus punya standar gitu ya. Nah, ini kan kembali persoalannya adalah bahwa di bagian ketenagakerjaan yang paling lemah itu pengawasan. Lantai 7 itu kalau sesi usul ya, kalau mau bubarin semua, ganti dengan yang baru. Ada apa di lantai 7, Bang Timbul? Nanti dulu kita akan bahas usai jeda ya. Ada apa di lantai 7? Benarkah harus dibubarkan? Mbak Irma sesaat lagi tetap di Kontroversi. Saya juga ingin mengklarifikasi bahwa saya tidak di OTT. Pertama itu, kedua, kasus saya bukan kasus pemerasan. Pemberhentian Saudara Emmanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Agak malu saya. Sebetulnya orangnya itu menarik ya. Mungkin dia hilaf. Oke, Bang Timbul Siregar tadi sudah memberikan kode bahwa lantai 7 bubarkan saja. Saya ingin tahu juga apakah Mbak Irma sepakat di sini lantai 7. Ada apa sih di lantai 7 itu? Mbak Irma, benarkah harus dibubarkan? Ya, di situ kan ada para pengawas ketenagakerjaan. Semua urusan sertifikasi, kemudian perizinan ya, kemudian cek langsung misalnya ke perusahaan-perusahaan itu kan dilakukan oleh mereka semua. Maka seperti yang disampaikan Timbul tadi gitu ya. Negosiasinya di situ gitu oleh mereka. Jadi itu yang sebenarnya kenapa Timbul tadi bilang harus dibubarkan, kemudian diganti yang baru supaya pola mafia yang sudah terbentuk di sana itu ya bisa diputus. Tapi ganti pemain nanti. Makanya saya kemarin mengusulkan lagi supaya tidak terjadi mafia-mafia baru. Setiap 3 bulan itu diganti, di rolling. Harus di rolling. Rolling terus ya. Iya, karena ya sama-sama kita tahu dari 2017 tadi Bu Semira bilang kan kejadian ini sudah terjadi. Saya kira nggak mungkin juga ini bisa terjadi begitu saja dan tidak diketahui oleh semua petinggi-petinggi yang ada di sana. Karena jumlahnya kan cukup fantastis. Kalau pengawasan yang dilakukan DPR selama ini bagaimana, Mbak Irma? Nggak ketahuan juga pengawasan dari DPR terkait dengan ketenagakerjaan ini, persoalan kalau ini? Kalau kita kan DPR itu tercium hanya mengawasi kementeriannya. Kalau di dalam internalnya itu urusan dari kementerian. Makanya saya mengusulkan ada lembaga pengawas ketenagakerjaan eksternal yang di bawah langsung presiden.
supaya bisa Betul. betul-betul diawasi. Pengawas ketenagakerjaan yang internal dari kementerian ya, semua aktivitas Kementerian Ketenagakerjaan, pengawasan tenaga kerjaan itu diawasi oleh badan Sampai ini sebegitunya tadi. ya, harus ada lembaga pengawas eksternal ya. Harus begitu. Nanti Karena kementerian lain minta juga dong Mbak Irma kalau kayak gitu. kan di seperti KPK kan ada pengawasnya. Misalnya di Kejaksaan ada komisi Kejaksaan eksternal. Oke. Polisi ada komisi Kepolisian Nasional eksternal. Pokoknya untuk Hakim ketenagakerjaan ada ini penting komisi ya, yudisial. untuk punya pengawas eksternal ya. Eksternal. Oke. Nggak Mas usah. Hasan kenapa? Menurut saya nggak usah. Buat apa lagi? Kan udah ada Inspektorat Jenderal. Itu selama itu nggak benar kan? Kalau berfungsi dengan benar. Makanya gini. Di lantai 7 itu sudah berapa lama itu orang-orang lantai 7 itu nggak diganti-ganti? Kalau misalnya memang dari 2019, ya ditanyain aja itu orang-orang di lantai 7 itu. Termasuk menteri-menteri sebelumnya. Dari tahun 2017 tadi kata Bu Mira kan, menteri-menteri tenaga kerja sebelumnya tahu nggak? Mana masa iya nggak tahu? Nah terus kemudian yang kedua, kalau memang lantai 7 itu biang masalahnya, ya dilaporkan saja. Tapi kalau nambah badan baru menurut saya bukan solusi. Kenapa Ini kan demikian? sebenarnya bukan soal badan baru. Kita sudah sama-sama tahu ya, kayak di Pelindo aja, kita kan punya SPI, ya, Inspektorat untuk Pemeriksaan Internal. Kan gak ada gunanya. Orang mereka juga ikut kong-kalingkong juga di sana. Nah, makanya karena ente nggak tahu di dalam situ seperti apa gitu loh. Karena kalau menurut saya bikin badan baru, ya kalau badan barunya juga benar. Kalau badan barunya nggak benar, Kan ada juga pertanggungjawaban dari eksternal. Maksudnya begini, kan ada Inspektorat Jenderal, ada juga DPR, ya kan, yang menerima aspirasi-inspirasi juga. Jadi kalau menurut saya ada masalah di negeri ini kemudian muncul badan baru, kemudian badan nanti. Kalau DPR kan keseluruhan, ini kan khusus untuk pengawasnya, sehingga gini, kalau ada pekerja merasa ini datang ke sini, diperiksalah oleh si eksternal pengawas ini. Nah, kalau misalnya terbukti Siapa bisa yang menjamin ini ntar nggak kong-kali-kong juga kalau ada badan baru? Saya pikir bukan badan baru jawabannya. Apa jawabannya? Integritas para karyawannya aja, ASN-nya itu yang ditingkatkan. Saya sudah bilang tadi mau cari integritas seperti apa. Kalau misalnya saya bilang dia punya integritas, dia punya kapasitas, kapabilitas, tapi nggak punya akuntabilitas, nggak ada gunanya juga. Ya, maksud saya gini, kasih alasan ke saya yang paling benar nih, yang paling masuk akal. Kalau dibikin badan baru, jadi benar nih permasalahan. Menurut saya nggak ngejamin juga. Yang nggak ada juga yang bisa menjamin semua di dunia ini kan ada tapi yang bisa paling tidak menjamin. bisa mengeliminir ataupun melakukan respon cepat ketika ada pengaduan gitu ya. Misalnya kan seperti Kompolnas, kan itu juga nggak setiap selalu bertahun-tahun, ada waktunya. Nggak, maksud saya Nah, ini pun juga ada waktunya sebagai ini si pengawas Sultan eksternal. ini, Pak Timbul, kan udah ketangkap nih si Sultan. Ya. Ditelusuri aja. Keluarganya misalnya, dia punya kekayaan berapa tuh? Tinggal ditanyain lagi aja. Kan kalau Pak Timbul bilang di lantai 7 itu biang masalahnya, kalau ini dilakukan penyidikan yang benar oleh KPK, itu dibubarin juga. Saya rasa itu yang di lantai 7 itu juga ketangkap juga, walaupun saya belum pernah ke lantai 7 saya. Sama, oke. Saya nggak tahu Telusuri juga itu aliran kayak dananya gimana tuh. sudah kemana saja. Dan satu lagi ya, menurut saya, ini karena menterinya masih baru, saya percaya nih sama nih menteri nih. Coba ya kasih kesempatan dia urus itu. Coba Pak Timbul kasih tahu. Tanpa perlu badan baru ya. Kalau Bang Iqbal menilainya bagaimana? Solusinya apa? Di sini saja kita sudah krisis kepercayaan ini antara badan baru atau tidak perlu badan baru. Lembaga atau badan baru nggak perlu. Karena itu kan cocok Presiden. Lembaga pengawasan itu untuk penegak hukum. Ya, karena supaya dia tidak super body. Kalau kementerian dan lembaga di luar penegak hukum nggak perlu. Nah, kami melihatnya betul yang pertama integritas. Oleh karena itu integritas jangan hanya berhenti himbauan di presiden. Nah, demonstrasi hari ini salah satu yang kami bawa di KSP dan Partai Buruh itu adalah disahkannya RUU perampasan aset. Jadi setiap pejabat ketika dia menjabat atau udah lama telah menjabat, dia harus melakukan pembuktian terbalik daripada harta-harta dia. Dan kalau terjadi korupsi, dirampas asetnya. Mungkin itu bisa untuk memperkuat semua kementerian. Nah, yang kedua, betul tadi, Inspektorat Jenderalnya yang harus dicari orang yang dan jajarannya dicari orang yang benar-benar punya integritas yang kuat, ya. Karena tujuan dari Inspektorat Jenderal itu memang untuk pengawasan salah satunya. Nah, yang ketiga, bagian pengawasan ini di Binawas ini nggak gampang dirotasi karena untuk menjadi seorang pengawas
dia membutuhkan pendidikan yang panjang. Sehingga merotasi seorang pengawas ketenagakerjaan tidak semudah merotasi misal di Direktorat PHI. PHI itu perselisihan pembinaan hubungan industrial, hubungan industrial, atau katakan di Latas, pelatihan dan operasional itu nggak semudah itu, karena dia membutuhkan pendidikan yang panjang dan sehingga tidak mudah kita melakukan rotasi. Jadi sekali lagi, kementerian ini memang kementerian yang paling potensial korupsinya tinggi karena bersinggungan dengan kepentingan-kepentingan pengusaha. Justru itu karena ini punya potensi tinggi ya terjadinya korupsi, terjadinya pemerasan dan lain sebagainya. Makanya saya bilang tadi harus ada pengawas itu. Ya kalau yang kemudian logika itu yang dipakai di perindustrian juga perlu pengawas. Di perdagangan, wah itu gudangnya lebih parah dari Kemenaker. Nggak ada masalah. Nggak, Oke, kan akhirnya kita terjebak pada penyelesaian struktural. Contoh ya. Kenapa terjadinya Noel sertifikasi K3 itu dia pemerasan? Karena ada PJK 3, bubarin itu PJK 3. Apalagi di PJK 3. Nanti kita bahas lagi ya, Bang Iqbal ya. Inilah kenapa kita jadi ribut soal ada pengawas atau tidak, karena tampaknya integritas memang hal yang mahal di negeri ini. Sesaat lagi pemirsa tetap di Kontroversi. Kita sudah sampai di segmen terakhir. Tentu saja kita harus bicara solusi. Meskipun solusi memang tidak semudah yang diucapkan, tapi harus kita upayakan. Bagaimana jadi Uni? Harusnya solusinya bagaimana? Ya solusinya memang harus dilakukan secara komprehensif oleh Pak Menteri yang baru. Ya kalau Pak Menterinya clear ya dia harus mulai bersih-bersih. Dia harus mulai bersih-bersih. Kemudian regulasi yang terkait dengan berhubungan kontak langsung dengan person to person itu dihapus. Yang di kantin-kantin itu nggak boleh lagi. Nggak boleh lagi. By digital aja, ya semuanya by online. Sehingga itu membuat tingkat keinginan untuk melakukan pemerasan, ya kan itu bisa diminimize ya dengan adanya semua proses pengurusan perizinan, sertifikasi dan lain sebagainya itu by online. Oke, by system sekarang. By system. Pengawas eksternal harus ada? Harus ada, tetap harus ada. Tetap karena harus memang ada. itu bagian dari struktur ya di semua kementerian. Tapi saya tetap berharap, kalau saya punya harapan harus ada badan pengawas ketenagakerjaan. Kenapa? Karena di Indonesia ini, hari ini kita sama-sama tahu yang namanya lapangan pekerjaan itu sangat sempit. Iya kan? Sementara rakyat Indonesia segitu banyak yang membutuhkan pekerjaan. Jadi begitu pentingnya Kementerian Tenagakerjaan ini untuk kita lindungi bersama-sama karena dia merupakan regulator ya. Kita juga harus mengajarkan semua perusahaan menganggap pekerja itu aset bukan beban. Sehingga perusahaan bertanggung jawab terhadap tenaga kerjanya. Karena tenaga kerja ini juga menjadi aset bagi perusahaan untuk menaikkan produksi kalau dia sehat. Betul. Kalau dia nggak sehat kan produksi bisa turun. Ya, itu harusnya menjadi satu mutualisme ya antara perusahaan, simbiosis mutualisme, pengusaha dengan pekerja. Betul. Tapi sayang sekali pekerja itu masih dipandang sebagai beban, bukannya sebagai aset. Kalau Mas Hensat masih tidak setuju dengan harusnya solusinya adalah membentuk badan pengawas eksternal? Iya, menurut saya membentuk badan baru itu bukan solusi ya. Tapi kalau mau merombak setengah generasi di sebuah kementerian sih justru saya setuju gitu. So artinya apa yang terjadi dengan Noel itu kan membuktikan bahwa ada cara memperkaya diri sendiri dalam sebuah kementerian kan. Jadi kalau menurut saya pemerintah aparat terkait ya, semua kementerian yang ngeluarin sertifikasi itu di audit aja. Pasti ada sultan-sultan lain tuh di kementerian-kementerian yang bisa ngeluarin sertifikasi. Memang pengusaha sebagai rakyat itu juga harusnya sih tertib administrasi aja ya.
Tapi kalau dari ceritanya kasus Noel ini kan sebetulnya 275.000 bayarnya, tapi kemudian diminta sama kementerian 6 juta. Mau lagi dibayar sama si perusahaan itu ya, itu kan miris juga. Jadi kembali lagi Sylvia, kalau menurut saya semua kementerian yang boleh mengeluarkan sertifikasi Audit. itu harus diaudit. In terms of komunikasi politik nih Mas Hensat, karena itu ranah Anda ya. Kurang apa lagi sebetulnya Presiden retorikanya sudah banyak sekali untuk mengimbau jangan sampai ada korupsi. Tapi kalau itu masih kejadian, apa yang masih kurang? Apakah karena retorikanya belum diterjemahkan ke dalam detail aturan dan segala macam sehingga akhirnya masih ada celah? Enggak, sebenarnya Presiden kan udah ngasih tahu tuh, disangkanya pemerintahan saya bodoh gitu. Disangkanya pemerintahan saya itu bisa disuap. Ya. Jadi artinya menurut saya sih secara komunikasi politik Pak Presiden sudah oke. Hanya penerimaan dari komunikasi politik ke beberapa menterinya itu mungkin ada gap ya. Terutama dengan Noel nih. Dia coba-coba aja ke Pak Prabowo. Karena ternyata kan Pak Prabowo menyukai Noel tuh. Kan tadi disampaikan tuh. Sebenarnya orang ini menarik nih. Iya. Sayang ya. Jadi mungkin dia merasa Pak Prabowo tuh dekat dengan dia. Jadi dia merasa mungkin kebal gitu ya. Sama seperti pada saat dia dengan presiden sebelumnya mungkin ya. Oke, baik. Bang Iqbal, jadi menurut Bang Iqbal KSPI bagaimana solusi untuk menutup celah pemerasan? Badan pengawasan Kementerian Tenaga Kerja nggak perlu. Yang kuat untuk ngawasin Kementerian Tenaga Kerja itu serikat buruh. Jadi serikat buruh itu perannya bisa diperkuat untuk kemudian apakah melalui lembaga resminya tripartit ataupun sebagai sebuah serikat buruh. Pengalaman saya sebagai presiden KSPI, banyak hal-hal yang kami bongkar terhadap pengawasan-pengawasan yang menyimpang, terima uang, bahkan kita datengin itu di snakernya. Jadi peran serikat buruh yang kuat untuk mengawasi keberadaan Kementerian Tenaga Kerja menjadi nggak bisa masuk. Buktinya saya bisa ngambil, saya bisa mengambil peran ketika ada pelanggaran. Saya ambil contoh peledakan di Morowali. Semua diam, termasuk pengawas tenaga kerja. Kami datang ke Morowali, kemudian kami proses, kami minta aparat hukum bertindak bisa tanpa DPR, tanpa pengawas tenaga kerja. Itu yang saya bilang. Itu namanya Anda melakukan pengawasan publik. Nggak apa-apa serikat pekerja. Serikat pekerja itu nggak bisa. Bisa. Sangat bisa. Di luar kementerian. Sangat bisa. Saya sudah melakukan. Nggak bisa. Serikat pekerjanya asal kuat. Nggak bisa. Asal serikat pekerjanya kuat. Karena sehingga serikat pekerja bahkan di Eropa, serikat pekerja di Eropa itu masuk di Dewan Ekosok. Dewan Ekosok itu yang dibentuk bersama tripartit itu melakukan pengawasan. Itu jadi ada di Belanda, Belanda dan Finlandia itu ada. Bang Iqbal. Jadi sekali lagi, badan serikat pekerja ada yang jadi sultan nggak? Ini sultannya serikat pekerja nih. Jadi yang kedua yang harus dibubarkan itu adalah PJK 3. Itu mainan pejabat. PJK 3 adalah PJK 3 itu perusahaan jasanya, perusahaan yang jasa, tadi untuk pihak ketiganya melakukan sertifikasi, melakukan pelatihan. Tidak perlu ada lagi. Pejabat nggak perlu. Diganti oleh siapa? Balai Besar. Dulu itu namanya Balai Besar. Balai Besar yang dipunyai oleh Kemenaker dulu mempunyai peran, salah satunya adalah untuk melakukan pelatihan K3 dan juga memberikan sertifikasi. Kenapa dia bikin PJK 3? Karena dia kasih agen tadilah ada apa tarif-tarif ya. Tarif sekian 6 juta, 9. Disitulah mereka main. Itu yang dilakukan oleh Sultan Bang Iqbal, dan terakhir Bang Timbul. Undang-undang pemberantasan perampasan aset harus cepat disahkan oleh DPR dan pemerintah. Pertama dari sisi regulasi, Undang-Undang 170 harus direvisi lah. Dia nanti diintegrasikan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru. Karena memang banyak hal yang diupdate. Kedua, tentang perizinan dan sebagainya mengacu pada OSS, Online Single Submission, ya. Kamera CCTV di bawah banyakin lah, ya. Artinya memang harus melalui online, ya. Itu kan yang diamanatkan di Undang-Undang Cipta Kerja, yang memang dalam pelaksanaannya nggak disetujui, nggak disukain lah. Nah, yang ketiga tentunya pengawasan eksternal itu dibutuhkan. Nah, memang kita sudah mengkaji ya bahwa pengawas eksternal itu nanti ditempati oleh tripartit. Jadi bagaimana LKS ini dinaikkan sebagai sebuah lembaga yang memang diisi asosiasi pengusaha, serikat pekerja dan pemerintah. Pemerintahnya itu bukan dari kementerian, dari
kepolisian atau apa dan sebagainya, kejaksaan dan sebagainya. Yang dianggap tidak punya kepentingan Iya, ya. sehingga Itu di Eropa disebut Dewan Ekosok. iya. Baik. Dan itu yang nanti bisa menerima masukan untuk melakukan, misalnya dia punya kewenangan untuk merekomendasikan dipecat lah, dimutasi dan sebagainya. Baik, Bang Timbul. Nah, itu yang memang bisa membuat iklim lantai 7, tidak hanya lantai 7 ya, pengawas ketenaga kerjaan di provinsi. Baik, oke. Itu juga masih banyak persoalan. Sudah terkait banyak dengan sekali nih pengawasan. masukan-masukan yang Ya. hadir dalam forum ini. Mudah-mudahan bisa Ya. didengar ya. Sayang sekali waktu kita terbatas. Oke. Tapi terima kasih Abang-abang Ya, dan juga terima Mbak Irma. kasih. Terima kasih. Pemirsa, korupsi K3 di Kemnaker bukan sekedar soal uang, tapi juga soal nyawa yang dipertaruhkan. Saat aturan dijadikan alat peras, keadilan pun ikut terkoyak. Jika ini dibiarkan, keselamatan pekerja hanya jadi jargon tanpa makna. Semoga itu tidak terjadi. Kontroversi, terima kasih sudah menyaksikan kontroversi. Kami akan kembali lagi minggu depan. Sampai jumpa. Terima kasih Mbak Irma. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.